Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanjani Dwi Jayanti, NPM 107 dari kelas analisis multivariat kelas C. Di sini saya akan mengolah data saya dengan judul penelitian saya yaitu pengaruh electronic word of mouth atau EWOM, daya tarik visual dan juga kepercayaan konsumen terhadap purchase intention pada produk fashion di TikTok Shop pada kalangan Gen Z. Jadi di sini sudah ada data saya yang saya ambil dari sebar kuesioner ke teman-teman Gen Z. Selanjutnya yang pertama di sini kita akan melakukan uji validitas. Yang pertama kita masuk ke analyze, selanjutnya ke correlate, bifurcate. Pertama kita masukkan variabel X1-nya mulai dari X1.1 sampai dengan X1.3 dan juga total dari variabel X1. Lalu kita klik OK. Ya, di sini sudah ada hasil dari variabel X1. Ya, jadi di sini saya sudah masukkan dari setiap variabelnya mulai dari variabel X1. Di sini ada variabel X2, variabel X3 dan juga variabel Y-nya. Tujuan dari uji validitas ini yaitu untuk mengkorelasikan masing-masing indikator pertanyaan dengan variabel utamanya. Di sini kita lihat di bagian percent correlation dan signifikannya. Jika percent correlation-nya di atas 0,3, maka itu dapat dikatakan memiliki korelasi. Dan jika signifikannya di bawah 0,05 itu juga dapat dikatakan memiliki korelasi. Contoh di sini pada variabel X1.1 yaitu percent korelasinya adalah 0,935 yang artinya di atas 0,3 dan memiliki korelasi. Untuk signifikannya di sini yaitu 0,00 yang artinya di sini masih di bawah 0,05 dan juga mereka masih memiliki korelasi. Pada bagian X1 semuanya ini normal ya. Dan pada bagian X2 di sini bisa dilihat semuanya pada tabel percent correlation dan signifikannya setiap variabelnya juga masih normal. Pada bagian X3-nya juga di sini bisa dilihat di bagian percent correlation dan signifikannya semuanya masih normal. Di bagian percent correlation-nya masih di atas 0,3 dan pada bagian signifikannya juga masih di bawah 0,05. Pada variabel Y-nya juga di sini semuanya masih normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas, yaitu tujuannya untuk mengukur apakah instrumen penelitian ini bisa digunakan di waktu dan tempat yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke analyze. Kita masuk ke scale, reliability. Kita masukkan variabel X1.1, X1.2, X1.3. Lalu untuk scalable-nya kita masukkan oke. Ini saya akan masukkan dulu semua variabelnya. Jadi di sini saya sudah masukin semua variabelnya.
Di sini kita lihat pada variabel satunya yaitu EWOM. Kita lihat pada bagian Cronbach alpha. Di sini jika nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,7, maka semakin mendekati angka 0,9, maka semakin tinggi pula reliabilitasnya. Di sini Cronbach alpha-nya yaitu 0,899 yang artinya hampir mendekati angka 0,9. Selanjutnya di sini pada variabel X2 yaitu visual, kita lihat juga pada bagian Cronbach alpha-nya. Di sini juga hampir mendekati 0,9 yang artinya nilainya semakin tinggi reliabilitasnya. Pada variabel X3-nya di sini trust, kita lihat pada bagian Cronbach alpha di sini juga hampir mendekati 0,9 juga. Dan pada bagian variabel Y-nya yaitu purchase, di sini Cronbach alpha-nya 0,863 yang artinya juga tinggi reliabilitasnya. Jadi kesimpulannya untuk uji reliabilitas ini semua variabelnya itu sudah memenuhi karena angka Cronbach alpha-nya di atas 0,7. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik yang tujuannya untuk menganalisis apakah suatu model dari analisis regresi berganda sudah sesuai atau tidak. Pada uji asumsi klasik ini ada 3, yaitu yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolineritas, dan yang ketiga ada uji heterokodesitas. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke analyze. Kita langsung masuk ke bagian regression. Ini ya. Kita masukkan untuk variabel dependennya kita masukkan Y. Variabel independennya kita masukkan selanjutnya kita centang bagian korelasi diagnosis. Di bagian plots kita masukkan ini ke dalam variabel X dan ini ke dalam variabel Y. Jangan lupa di bagian histogram dan normal probability plotnya dicentang juga. Selanjutnya oke. Jadi di bagian sini ini untuk melihat uji normalitasnya kita bisa lihat di bagian di bagian ini kita bisa lihat jika garisnya ini berbentuk seperti lonceng itu bisa dikatakan normal. Dan di bagian plot regressionnya ini, jika titik-titiknya ini berada di garis hitam ini juga bisa dikatakan normal. Untuk uji hetero ini, kita bisa lihat dari titik-titik yang menyebar ini. Jika titik-titik yang menyebar ini tidak membentuk apapun, ini dapat dikatakan jadi bisa dikatakan pada uji hetero ini tidak memiliki hetero karena titik-titiknya ini kan menyebar, tidak membentuk pola.
Selanjutnya, untuk melihat uji multikolonier, kita bisa lihat di bagian ini, koefisien ini, di bagian collinearity, tolerance, dan statistik VIF. Jika nilai collinearity tolerance ini di atas 0,1 dan uji VIF-nya ini kurang dari 3, maka dapat dikatakan bahwa ketiga variabel ini memiliki hubungan antara variabel X1, X2, dan juga variabel X3-nya. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ke uji regresi berganda. Yang pertama kita masuk ke analyze lagi dan masuk ke regression, linear, ke statistik. Di bagian statistik ini collinearity diagnosisnya kita matikan, lalu di bagian plots untuk Y dan X-nya ini juga kita kembalikan, histogram dan normal probability plotnya ini juga tidak usah. Lalu kita oke. Di sini kita bisa lihat di bagian R-square ini nilainya yaitu 0,478 atau bisa juga dibilang 47%. Selanjutnya kita lihat di bagian ANOVA ini, di nilai F-nya di sini adalah 14,036 dan angka signifikannya yaitu 0,00, yang artinya signifikan jika di bawah 0,05. Karena angka signifikannya yaitu harus di bawah 0,05, di sini hasilnya yaitu 0,00, maka dapat diartikan signifikan. Selanjutnya di sini untuk koefisiennya di uji T ini kita lihat di sini angkanya di bagian X1 uji T ini 3,391, X2-nya 3,053, dan di bagian X3-nya 2,824. Di angka signifikannya X1-nya 0,001, X2 0,004, dan X3 0,007. Yang artinya juga signifikan karena angka signifikannya ini masih di bawah 0,005. Jadi sekian penjelasan dari olah beta saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.